Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang dibuat oleh komunitas BPC. Pada hari ini saya akan menyampaikan suatu hal yang penting. Untuk video awal ini tolong jangan di skip ya. Jadi ini penting sekali buat teman-teman paham. Saya minta jangan ada yang di skip karena ini penting ya. Oke, kita mulai. Jadi mengingat adanya akun palsu itu, saya sering melakukan klarifikasi dan penjelasan di dalam video-video saya. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwa akun yang asli dari para pencari cuan di Telegram adalah ini ya, linknya para pencari cuan. Kalau kalian cari ya, para pencari cuan seperti ini yang asli ya, dan terlihat ada kesamaan antara yang asli dan yang palsu karena yang palsu ini meniru sama persis ya. Ini akunnya para slash apa underscore pencari underscore cuan. Jadi seperti itu. Jadi ini link yang palsu. Dan yang palsu bedanya adalah tadi saya screenshot ya ini di jam yang sama jam 8.43 di mana kita punya 8 ribuan members ya dan yang online sekitar 1.000-an lebih. Sedangkan yang palsu membernya memang lebih banyak karena mereka membuat akun bodong yang luar biasa banyaknya ya seperti itu. Jadi di jam yang sama, itu yang online cuma 212. Artinya apa? Artinya akun-akun yang berada di dalamnya itu banyak akun palsu. Jadi ini benar-benar akun palsu ya teman-teman ya. Jadi akun bodongnya seperti ini. Dan di PPC yang asli, saya sertakan channel YouTube ini. Seperti itu ya. Jadi ini tadi ada cerita bahwa ada satu orang yang ingin join ke edukasi kita, akhirnya tertipu. Ini adalah screenshot dari percakapan dia dengan akun yang palsu ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini, dia memberikan rekening virtual ya. Jadi nomor rekening yang sepanjang ini 16 digit pasti rekening virtual seperti itu ya. Jadi ini dan akhirnya orang itu transfer ya. Dan akhirnya jelas tahu bahwa ketika dia transfer ke tempat yang salah dan dia tertipu ya sebesar 400.000. Tapi yang lebih berbahaya adalah hati-hati sekali bahwa ini teman-teman. Jadi mereka itu menginstruksikan untuk menginstal aplikasi yang namanya TeamViewer ya. TeamViewer ya. Jadi seperti itu. Apa aplikasi TeamViewer itu? Teman-teman perlu ngerti bahwa ini lebih berbahaya daripada kehilangan 400.000 menurut saya. Karena aplikasi TeamViewer adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai remote desktop untuk mengakses dan mengendalikan komputer dari jarak jauh via internet ya. Jadi aplikasi ini sering digunakan staf IT untuk mengakses, mengendalikan, dan mengatasi masalah yang dialami kliennya. Jika kalian sampai install TeamViewer itu lalu diinstruksikan oleh mereka ya akunnya mereka dapat mengendalikan handphone kalian ataupun komputer kalian itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena jika kalian punya mobile banking dan lain sebagainya ya akan dapat dibobol oleh mereka karena mereka bisa tahu passwordnya dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali ketika mereka bisa menggunakan TeamViewer itu otomatis bakalan kalian akan kehilangan banyak data seperti itu. Jadi menurut saya harus berhati-hati sekali teman-teman ya. Seperti itu. Makanya saya bilang tolong jangan di skip karena ini sangat penting sekali ya. Jadi akhirnya orang ini sadar dan chatting. Nah, yang membuat kenapa dia bisa masuk akun yang palsu adalah karena dari YouTube kemudian dia search ke member yang banyak seperti itu. Saya akan coba searching ya teman-teman ya. Seperti itu. Sebentar, saya akan coba search supaya teman-teman bisa ngerti ya. Saya akan coba search para pencari cuan. Nah, ini keluar dua grup ya. Grup pertama ini adalah tentu saja grup para pencari cuan yang asli ya. Seperti itu ya. Di sini bisa chatting, kalian bisa chatting macam-macam ya. Member bisa saling berkomunikasi. Sedangkan yang palsu itu yang ini ya. Yang palsu yang ini. Jadi ini terlihat ada yang palsu, ada yang asli. Nah, yang palsu itu membernya memang banyak seperti itu ya. Membernya banyak, saya akan coba join ya. Ya. Dan di sini terlihat bahwa tidak dapat chatting. Kalian tidak dapat chatting di sini ya. Writing message is not allowed in this group. Jadi ini bahaya sekali dan mereka di sini mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal. Di mana trading sampai tengah malam itu nggak ada dalam dunia saham ya. Dan itu mungkin dia copy paste dari grup yang lain dan lain sebagainya. Jadi
Ini beberapa chatting-chatting ini adalah chatting-chatting dari saya yang dia copy seperti itu ya. Ini terlihat ya, pilih mana jam 21.24. Saya akan bandingkan di sini. Saya juga mengirim ke sini ya, seperti itu. Ya, ini kita lihat go to message. Ya, saya chatting di grup yang asli jam 20.48. Dia di 21.24. Jadi dia memang banyak mengcopy paste untuk eh, melakukan penipuan terhadap member, dan yang paling bahaya adalah selain dari itu dia mengajak untuk investasi di mana kita tidak pernah memberikan investasi. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sarankan kalian berhati-hati ya. Kalian berhati-hati di grup ini ya. Hati-hati sekali karena ini sangat berbahaya sekali ya. Saya lihat dulu. Jadi jangan sampai kalian tertipu ya, menurut saya, di grup yang palsu ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sarankan bahwa teman-teman harus sangat ekstra berhati-hati supaya tidak mengalami penipuan ya. Konyol sekali kalau penipuan seperti itu. Jadi sekali lagi, ini adalah akun yang palsu ya. Nah, ini malah cuma 38 yang online, ini lucu sekali ya. Dari 9.000 member. Jadi ini adalah akun yang palsu, di mana owner yang di sini kalau kalian klik juga akun yang palsu seperti itu. Mereka bisa clone ya. Jadi teman-teman hati-hati sekali. Ini linknya juga sering berubah terus dan akhirnya ini berubah ke para underscore pencari underscore cuan ya, seperti itu. Jadi hati-hati sekali ya. Itu yang mau saya sampaikan soal akun palsu. Jadi sekali lagi bahwa saya tidak pernah menawarkan investasi tanam modal dan tidak pernah menyuruh kalian untuk menginstal aplikasi apapun juga ya. Hati-hati dengan tim viewer tadi, dan saya tidak pernah direct message kalian seperti itu. Dan saya jujur saja kalau kalian chatting ke saya pribadi mungkin akan tertimpa dengan chat-chat yang lain ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya uh, lebih baik chatting ke admin dari para pencari cuan ya. Kalau kalian ngerti, pengen ngerti adminnya siapa, ya adminnya adalah ini, Hendra ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini ada lagi nih. Jadi ini ada lagi yang tertipu, ini live dari Hendra ya, barusan barusan di-share ya. Jadi saya kena tipu buat ini, udah transfer, udah di One Group, banyak rekening BCA. Jadi jangan share buat teman-teman, hati-hati sekali. Ini kalian bisa baca sendiri di sini ya. Dia bilang saya teledor seperti itu ya. Jadi eh, hati-hati teman-teman, banyak sekali penipuan yang ada. Jadi saran saya kalian benar-benar hati-hati dan join ke PPC yang asli. Yuk kita kembali ke ke materi pembahasan. Pada hari ini saya akan membahas tentang sebuah saham ya. Sebentar, saya kembali ke materi. Oke, saya akan membahas tentang kejatuhan yang fenomenal, saya bilang. Jadi saham friend ini kejatuhannya fenomenal dengan raih tanpa batas IHSG dan potensi luar biasa dari saham lapis kedua. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah saham friend ya. Saham friend saya akan bahas, kita mengerti bahwa saham friend ini mengalami kejatuhan yang cukup dalam ya, dari harga 151 waktu itu dibanting sampai sekarang 92. Jadi dari tanggal 7 Agustus sampai sekarang tidak pernah ada candle hijau. Dalam arti selalu terkoreksi. Karena apa? Karena broker utamanya yang memegang friend atau bandarnya yaitu DRI sedang berjualan. Nah, sebelumnya teman-teman, friend itu pernah mengalami kejatuhan yang parah juga ya. Yang parah juga dari harga 350-an. Ya, di sini ini ya dari harga 350 ya. 350 dia turun ke 236 ya waktu itu. Kemudian dia naik lagi dan turun lagi sampai menyentuh titik terendahnya di harga 117 waktu itu ya, 117. Kemudian sempat naik dan dibanting lagi ke bawah. Nah, kalau kalian ketahui bahwa saya kan bukan broker summary dari tanggal ini ya, 13 Mei sampai tanggal ini, sampai tanggal 2 September ya. 13 Mei sampai tanggal 2 September dari Friend ya. Friend 12 Mei sampai tanggal 13 September. Ya, kita akan lihat siapa yang sebenarnya jualan dari Friend ketika kejatuhan itu ya. Nah,
ternyata dari awal yang jualan itu masih DR ya teman-teman. Ini lihat ya, ini DR. Jadi yang jualan itu DR seperti itu ya. Jadi ini seperti kejadian yang terulang lagi dejavu seperti itu. Dan yang beli tentu saja broker-broker seperti YP, CC ya dan lain sebagainya. Dan YP memegang duit paling banyak ya, memasukkan duit paling banyak dan akhirnya sangkut di saham Friend. Nah, kita lihat lagi di saham Friend ya. Jadi dari ini dari 350 sampai ke harga 117 yang jualan adalah DR ya. DR berhasil jualan sebanyak 221 miliar di harga 214 average-nya ya. Nah, kemudian kalau kita tahu lagi dari harga ini, dari kejatuhan pertama di sini ya, yang bantingan di sini tanggal 7 bulan Agustus, kita lihat tanggal 7 bulan Agustus, sebentar ya, tanggal 7 Agustus ya, tanggal 7 Agustus, headphone saya low battery, saya lupa ngecas ya, tanggal 7 Agustus, kita lihat, sampai hari ini ya, kita lihat siapa yang jualan, seperti itu. Jadi supaya teman-teman bisa mengerti, bisa memahami. Nah, ternyata yang jualan itu masih DR ya. DR berhasil jualan 318 miliar di harga 110. Sampai pada hari ini, DR tiap hari buang barang dalam jumlah besar dan yang beli juga YP. Jadi, menurut saya teman-teman perlu waspada, perlu hati-hati bahwa ini kejadian yang terulang kembali. Terlepas dari analisa secara fundamental, mungkin ada yang bilang itu konversi hutang yang dibuat ke saham dan lain sebagainya, tentang OWK dan lain sebagainya. Tapi saya secara broksum itu sudah jelas bahwa DR itu masih jualan. Kalau DR masih jualan ya simpel aja, jangan pernah berani untuk melawan brokernya karena jualannya sangat besar sekali teman-teman. Bahkan kita tarik ya, saya akan tarik dari tahun 2019 ya. Dari tahun 2009 itu DR masih jualannya sangat besar, sangat masif sekali. Jadi tunggu kita lihat ya EP dan DR ya. Ya, yang paling banyak jualan secara nominal itu DR. Ya, DR jualan 500 miliar di average 141 ya seperti itu. Jadi tidak ada gunanya kita tuh melawan bandar. Kalau teman-teman memang pingin melakukan bottom fishing ya, teman-teman harus ngerti yang pertama jika bandarnya masih jualan itu sangat konyol buat kita untuk bottom fishing. Jadi saya tidak terlalu paham mengapa banyak trader-trader ya yang berburu saham Friend. Saya tidak terlalu paham memahami analoginya karena menurut saya kalau barangnya itu dibuang atau itu barang muntahan bandar, tidak ada faedahnya, tidak ada fungsinya untuk kita beli seperti itu. Karena apa? Karena kita hanya membantu bandar untuk berjualan, melarisi dagangannya seperti itu. Jadi terlihat sekali dan ini memang Friend jatuh sampai di titik 92 di area support Fibonacci. Tapi support Fibonacci tidak akan berguna kalau bandarnya jualan. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya kita menggabungkan analisa teknikal dengan bandarmologi. Kita harus ngerti bandarnya lagi ngapain. Kalau bandarnya lagi jualan, ya jangan dilawan. Ada seorang teman yang berkata pada saya yang saya ingat sekali waktu itu bahwa di sebuah saham yang uptrend itu resist terasa mudah untuk dijebol, sedangkan support sangat susah dijebol. Sedangkan kebalikan di saham downtrend, support sangat mudah dijebol, resist sangat susah dijebol. Seperti itu. Dan kita lihat memang ini resistnya jebol semua. Bagi orang-orang yang mengagungkan bandarmologi saja akan berkata bahwa tuh lihat garisan tidak berguna. Ya, memang garisan tidak pernah berguna karena garisan ini dipakai untuk kita mengukur resiko dari sebuah saham. Tapi kita harus mengerti bahwa penggabungan dengan bandarmologi itu sangat penting supaya kita bisa ngerti, oh ini resikonya rendah nih, Friend ya, di area support Fibonacci. Tapi kalau bandarnya masih jualan, akan sangat percuma. Beda halnya kalau tiba-tiba besok bandarnya tidak jualan ya, atau bandarnya malah membeli, itu kita bisa mempertimbangkan untuk spek buy, seperti spekulasi buy dengan stop loss ketat, gitu ya teman-teman. Jadi buat saya hati-hati buat saham Friend karena kalau pola mainnya seperti ini tidak
bukan tidak mungkin dia akan ditidurkan ke 50 ya. Kalau DR sampai jualan terus, bukan mustahil kalau friend kembali ke 50. Itu view dari saya secara teknikal ya. Jadi sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang punya friend di area atas. Saya nggak ngerti harus ngomong apa, karena kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka dengan saham yang sedang dibanting bandar seperti ini. Buangan bandar ini secara teknikal juga terjadi double top ya, terkonfirmasi ketika dia jebol di 126. Seperti itu, terjadi double top dan sudah sampai ke area dasarnya. Saya tidak pernah ngerti ini di mana area dasarnya, karena bandarnya masih aktif untuk terus berjualan ya. Jadi buat teman-teman, saran saya daripada kalian cari saham-saham seperti ini, lebih baik kalian fokuskan perhatian kalian ke saham-saham yang uptrend seperti itu ya. Seperti CTRA. Kemarin saya pernah bahas CTRA ya. Teman-teman bisa buka YouTube saya ya. Ada pembahasan saham CTRA. CTRA kita bahas dari sejak ini ya. Nah, dari 1 minggu yang lalu ini saya sudah bahas CTRA dan property the next big things. Jadi teman-teman bisa pelajari bagaimana ada sebuah saham yang lebih menarik daripada saham friend, yaitu saham CTRA. Dan kita lihat saham CTRA penguatannya luar biasa sejak saya bahas sampai sekarang, itu sudah menguat sekitar 10%. Seperti itu ya, sudah naik sekitar 10%. Jadi penting buat teman-teman untuk kita tuh ngerti. Kita ngerti bagaimana harus memilih saham ini ya, CTRA ya. Ketika dia break dari ini, saya jelaskan waktu itu, dia bergerak ke atas ya, area buy-nya di kota ini, dan ternyata hanya disentuh sedikit seperti itu ya. Dan juga saham-saham properti yang lain ya. Jadi memang sektoral properti itu memang sedang mengalami kenaikan ya, reversal dari double topnya. Ini saya coba bukakan ya, properti. Jadi sektor properti ini sedang bagus-bagusnya sekarang ya. Terlihat ini chartnya sektoral, dia double top ya, double bottom di area 286, dan sekarang sudah dekat di area resistnya ya. Kita tidak ngerti ini ada akan koreksi-koreksi atau tidak, tapi menurut saya ini sangat bagus sekali, dan secara sektoral memang berpotensi terus panjang ya, masih panjang rel dari CTRA. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Lalu kemarin saya menerima permintaan dari cash dari teman-teman bahwa untuk membahas saham BRPT ya, saya akan bahas sekalian BRPT hari ini. BRPT ini sebenarnya di titik kronis menurut saya ya. Kronisnya kenapa? Karena dia sedang berada di area ini, area box ya, area box, tapi area box yang membahayakan menurut saya ya. Jadi ini kalau kita gambar garis ya, oke, kita gambar garis sampai di 860 ini, titik terendahnya ya. Oke, seperti ini. Saya akan ganti warna biar lebih jelas. Ya, jadi BRPT ini sedang konsolidasi, sedang sideways. Tapi masalahnya sideways di area support. Ya, sedangkan kalau saya di area support tidak apa-apa, tapi ini dari turun ke support lalu terkonsolidasi seperti itu ya teman-teman. Dan ini cukup lama konsolidasinya. Buat teman-teman yang coba untuk bottom fishing dari BRPT harus disiplin, karena apa? Kalau ini jebol dari 860, maka BRPT berpotensi untuk terus turun ya. Untuk terus turun dalam, karena ini sudah buangannya cukup besar sekali dari 1300 ini ya, terlihat cukup besar, dan ini juga ada volume besar, tapi ternyata hanya membentuk jarum saja. Artinya apa? Artinya tidak kuat untuk dobrak ke atas seperti itu, dan besoknya juga ternyata kembali ke dalam box area sideways-nya. Ini jadi penting buat teman-teman yang beli BRPT harus disiplin. Yang sangkut atas coba atur porsi kalian, mungkin kalian bisa sell separuh dulu, kalau jebol nanti untuk average down lagi di bawah ya. Kita tidak pernah ngerti seberapa dalam, tapi saya akan bahas setahap demi setahap bahwa saat ini BRPT sedang terkonsolidasi di area support memang, tapi setelah terjadi penurunan harga, terjadi distribusi lalu terkonsolidasi. Saya khawatirkan ini kalau sampai jebol akan lebih dalam lagi. Saya baru akan berminat masuk BRPT ketika BRPT itu kuat di atas 960 ke atas, seperti itu ya. Memang saya tidak dapat harga yang terbaik, tapi saya mengurangi resiko saya. Kalau saya memang mau dapat harga yang terbaik, saya akan cari antrian di 870-an, 890-an dengan stop loss ketat di 850 misal seperti itu. Jadi mengurangi resiko saya ya. Jadi buat teman-teman yang pegang BRPT, hati-hati.
Lalu kemudian saya akan bahas soal IHSG ya tadi ya, sesuai janji saya. View dari IHSG itu masih sama, bahwa asing masih terus berjualan ya. Asing masih terus berjualan. Tapi kita lihat chartnya. Chart dari IHSG ini memang sangat menarik menurut saya. Ya, terlihat bahwa IHSG menguat ya, terus bergerak menguat rally ke atas. Tapi jangan lupa, jangan salah bahwa sudah mau dekat area resist ya. Area resistnya di sini, ini ya, di 5.417. Sekarang di 5.338 seperti itu ya. Jadi sudah mulai dekat ke area resist. Tapi memang masih ada potensi penguatan karena terlihat ini volumenya besar sekali ya. Volumenya besar sekali dan dia bergerak naik. Tapi secara foreign asing itu asingnya masih terus berjualan seperti itu ya. Saya akan bukakan chartnya dari Stockbit. Asingnya masih terus jualan di IHSG kita seperti itu. Jadi ya terlihat ini ya, dalam 3 hari terakhir masih terus berjualan. Tadi keluar lagi 390 miliar walaupun IHSG bergerak naik. Artinya memang asingnya masih berusaha mengurangi muatan, sementara IHSG bergerak naik. Artinya dia bisa buang di harga atas seperti itu ya. Ketika terkoreksi, asing tentu saja akan bisa buyback di harga bawah seperti itu. Nah, itu view dari IHSG kita ya. Jadi teman-teman buat yang beli saham-saham blue chip, perhatikan baik-baik bahwa IHSG ini sudah mendekati area resist kuatnya seperti itu ya. Jadi ini ada resist kuat dan juga ada gap ya ini. Ada gap di area 5.000. Sebentar. Ini gapnya 5.362 ya. Gap 5.362. Saya buat garis saja supaya jelas. Ini ya area gapnya di ini sampai di sini. Ya. Jadi di 5362 sampai 5495, sedangkan sekarang di 5338. Artinya hanya 30 poin lagi menyentuh area resist IHSG kita ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu paham bahwa IHSG kita menyentuh area resist. Jangan terlalu euforia karena beberapa saham dikerek naik ya. Contohnya hari ini BBRI terus bergerak naik ya. Terus bergerak konsolidasi naik ya. Uptrend banget ini ya. Terlihat bahwa ini area resistnya di 3670 hari ini ditembus ya, ditembus dengan kuat sekali dan closingnya pun ditarik di 3.800. Sedangkan dari sisi asing sebagai bandarnya, asing juga masih beli secara konsisten seperti itu ya. Jadi memang menarik sekali buat kita perhatikan. Tapi ini sudah mulai bahaya karena dekat lagi dengan area ini ya. Ada area gap ya, area gapnya di sekitar 3.850 ya. Di 3850 sampai di sini ya, ini ada area resist kuatnya ya. Nah ini juga sudah mau sampai seperti itu ya. Tinggal 50 poin lagi sudah sampai ke area resist. Ketika dia tidak bisa terkoreksi di area resist, buat teman-teman yang punya BBRI dan ingin trading ya, dalam arti bukan investor jangka panjang tapi swing trader seperti itu, teman-teman bisa mengurangi muatan di area resist ini ya. Kalau tidak kuat di area resist atau besok bisa sell on strength untuk serok bawah lagi seperti itu, karena memang posisinya sudah dekat area resist semua. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati untuk IHSG kita ini ya, seperti itu. Jadi oke. Teman-teman harus hati-hati dengan IHSG kita. Ini saya tunjukkan tadi belum dibuka ya. Nah ini memang masih ada inflow yang besar sekali ya di sini dari BBRI, tapi tidak menutup kemungkinan ketika dia terkena resist dan akhirnya asing juga buang muatan seperti itu. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati sekali. Lalu saham kedua di perbankan yang menarik yang mau saya bahas adalah selain BBRI adalah BBNI. BBNI ini menarik sekali ya, menarik sekali. Dia ada area resist di sini kemarin dan ini sudah berhasil ditembus ya 5150 ini ya. Oke, nah ini sudah berhasil ditembus dan dia bertahan di area di atas resistnya ini ya. Tapi kalau IHSG-nya tentu besok dibanting seperti itu ya, tentu saja berpotensi akan terkoreksi juga ya. Jadi menyimpan potensi untuk koreksi, tapi masih
berada di area resistnya. Ini sangat berbeda dengan saham BBRI ya, tapi juga sudah dekat dengan area 5.475 menjadi area resist kuatnya juga. Jadi menurut saya ini sudah mulai tanggung seperti itu ya, sudah mulai tanggung. Jadi teman-teman harus hati-hati dan waspada ya. Kita di PPC, saya sudah di PPC Sabar sudah menginstruksikan bahwa teman-teman bisa mulai mengurangi muatan ya, seperti itu. Karena view kita jelas buat IHSG kita bahwa sudah mendekati area resistnya, seperti itu. Oke, itu saham BBNI. Lalu saya baru ingat bahwa hari ini sepertinya Dow Jones juga terkoreksi. Nah, benar sekali, Dow Jones Future-nya juga terkoreksi ya, terlihat terjadi koreksi seperti itu. Dan juga dari Dow Jones-nya yang indeksnya juga terkoreksi ya. Ya, ini lihat terkoreksi dan kembali masuk ke area sideways-nya. Seperti itu ya. Karena ini kena garisan ya, kena garisan resisten saya, dan ini memang resisten, bukan maksudnya bukan yang saya garis, tapi memang itu resistnya. Jadi terkena resist. Jadi pentingnya, makanya saya bilang pentingnya untuk mengetahui resist dan support adalah kita bisa mengukur, oh area ini kita mulai kurangi muatan, area ini kita mulai beli lagi, seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu berhati-hati untuk hal itu ya. Itu untuk Dow Jones dan IHSG. Jadi hati-hati, kemungkinan besar besok memang ada koreksi ya. Mungkin bisa bergerak ke atas dulu Dow Jones, IHSG kita untuk sentuh resist dan kemudian terkoreksi. Hati-hati sekali teman-teman. Saya sudah warning ya di sini ya, semoga nggak kejadian sih, semoga tetap menguat, tapi kalau sampai kejadian pun teman-teman harus ngerti bagaimana bersikap untuk saham-saham kalian, yang terutama saham-saham blue chip ya, yang menjadi motor dari indeks kita, seperti itu. Nah, tadi saya membaca bahwa ini ya, ada berita bahwa Bos Grup Kresna Michael Stephen mundur dari MCAS. Ya, ada apa? Bahwa MCAS itu melapor ada pengunduran diri dari Komisaris Utama Perseroan yang merupakan pendiri dari Grup Kresna Investment ya, seperti itu. Jadi ada pengunduran diri ya, dan mengacu pada situs Kresna Investment di mana Michael Stephen adalah pendirinya dan direktur utama dari PT Kresna Geraha Investama atau Karen ya, induk dari usaha yang menaungi Kresna Life, Kresna Sekuritas, dan Kresna Asset Management. Jadi teman-teman mungkin tahu hari ini saham Karen bergerak naik ya. Padahal ada news bahwa ownernya itu mengundurkan diri, seperti itu ya, dari MCAS ya, seperti itu. Dan juga ada 3 anak usaha Kresna ini didera sentimen negatif berkaitan gagal bayar Kresna Life, suspensi produk reksadana, dan gugatan di pengadilan negeri terhadap Kresna Sekuritas dari nasabahnya. Jadi teman-teman perlu memahami kenapa sih saham Karen masih naik ya. Kenapa sahamnya masih naik? Teman-teman harus paham bahwa saham yang bergerak naik ini akan memancing retail untuk masuk ya. Jadi sama halnya dengan Friend ya. Friend sempat bergerak naik, ini pun sama ya, dia bergerak naik tapi akhirnya juga dibanting. Nah, yang kita perlu ketahui adalah waktu bantingan ini apa yang terjadi sih sebenarnya. Yuk kita buka broksumnya dari 10 Juni ya, 10 Juni sampai hari ini ya. 10 Juni, keren ya. Supaya teman-teman ngerti seperti itu ya. Oke, 10 Juni sampai waktu dia kemarin ini ya, penurunan terakhirnya ya tanggal 18. Apa yang terjadi? Jadi teman-teman mesti memahami kalau pergerakan harga naik itu apa yang terjadi. Nah, ternyata yang terjadi adalah KS. KS ini adalah broker dari Kresna Sekuritas. Jualan 15 miliar di harga 155. Yang beli YP 9 miliar di harga 156. Jadi, kenapa harganya bergerak naik? Tak lain tak bukan supaya KS dapat jualan ya. KS dan teman-temannya dapat jualan. Seperti itu ya. Mereka istilahnya mendistribusikan barang ke retail. Saya khawatirkan sekali, semoga nggak terjadi kalau suatu saat tiba-tiba Karen juga mengalami masalah seperti Tele, tiba-tiba suspend mendadak, seperti itu ya. Ini yang saya khawatirkan ya. Jadi dia bergerak naik, tiba-tiba suspend mendadak seperti yang dilakukan oleh Tele, dan juga saham yang saya ingat, saya juga nyangkut di sana waktu dulu, saham Trio ya. Saya nggak ngerti apa-apa. Saham Trio ini kita lihat ya. Saya bukakan chartnya ini. Waduh, ini jauh sekali. Wah, maaf teman-teman.
Mungkin saya bukakan di sini aja. Trio ya. Saham Trio ini dari bergerak naik tiba-tiba suspend mendadak dan sudah tidur selama setahun, teman-teman. Ini yang gawat sekali seperti itu ya. Jadi dia suspend mendadak dan tidur 1 tahun seperti itu ya. Ini terlihat ya teman-teman. Bisa dilihat di sini bahwa pada tanggal 1 Juli seperti itu ya, di bulan Juli itu dia secara luar biasa dari 50 sampai ke 430 seperti itu ya. Sampai ke 426. Jadi pergerakannya dari 50 sampai 426 ya. Waktu itu saya tidak terlalu memahami ya, belum memahami soal analisa bandarmologi dan apa yang terjadi dalam sebuah saham ya. Jadi saya nyangkut di situ ya, nyangkut nggak banyak sih, saya cuman kalau saham-saham kecil gitu saya iseng aja, saya beli waktu itu sekitar saya beli sekitar 10 juta saja. Jadi saya floating profit tapi nyangkut selama hampir setahun ya. Sudah setahun menurut saya sih, bukan hampir setahun karena ini ya ini 1 Juli ya, 1 Juli dan sekarang sudah di Agustus, artinya sudah setahun lebih 1 bulan saya sangkut di saham Trio. Jadi saya berharap teman-teman berhati-hati dengan saham Karen ya, saham Kresna Sekuritas ini berhati-hati sekali ya, Kresna Gra Investama ini. Kalian harus sangat berhati-hati supaya yang saya khawatirkan adalah bukan cuma turun sih, tapi terjadi seperti Trio seperti itu atau Tele ya. Jadi dia bergerak naik tiba-tiba suspend mendadak ya, karena bandarnya sudah merasa cukup jualan dan bandar mengetahui apa yang terjadi di belakang layar sebenarnya sebelum retail seperti kita tahu. Jadi Friend pun ini juga sama sebenarnya, dia bergerak naik ke atas tiba-tiba dibanting habis-habisan. Jadi hati-hati sekali supaya teman-teman tidak sangkut di saham Kresna ya, seperti itu. Oke, lalu yang mau saya bahas tadi adalah yang di Telegram ini ya, tadi saya janji bahwa potensi saham yang luar biasa dari saham lapis kedua. Saya jelaskan di video sebelumnya bahwa saham lapis kedua ini menyimpan banyak potensi. Saham lapis kedua ini apa sih sebenarnya? Ya contoh aja yang paling gampang, saham BRIS ya. Kita lihat ya saham BRIS, saham Agro seperti itu ya. Ya saham BRIS kita lihat ini potensi upside-nya sangat tinggi sekali. Kenapa saya memilih saham seperti ini? Ya saya cari saham-saham lapis kedua dengan fundamental yang cukup bagus seperti itu ya, dengan fundamental yang bagus karena upside-nya sangat menarik sekali seperti itu ya teman-teman. Kita lihat lagi Agro ya, Agro ini juga sangat luar biasa ya, luar biasa sekali. Dia bergeraknya juga kencang ya, naik ke atas seiring waktu BRIS naik seperti itu ya. Nah ini juga terlihat ya, memang dia bergerak masih uptrend sekali ya seperti itu. Jadi kenapa saya sekarang memfokuskan kepada saham-saham lapis 2, tentu lain tidak bukan adalah IHSG kita yang tadi saya bilang sudah mendekati area resist seperti itu ya, mendekati area resist karena otomatis ketika terkoreksi kebanyakan biasanya saham-saham lapis 2 ini cukup aman dari koreksi IHSG, kecuali memang koreksinya sangat masif sekali ya, tiba-tiba dibanting minus 3% ya, tentu saja semua saham akan bergerak turun. Jadi buat saya kedepannya ini ya, selain saya memantau BBRI dan lain sebagainya, saya juga memfokuskan diri kepada saham-saham lapis kedua seperti itu ya. Lalu saya ingatkan lagi bahwa saham properti itu masih menarik ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum entry bisa cari area koreksinya ya, karena menurut saya CTRA ini masih panjang pergerakannya ya, masih panjang. Kemudian saham yang menarik lagi itu ada saham PTRO. Ini teman-teman bisa cek ya nanti ya. Saham PTRO ini menarik sekali karena dia berhasil kalau dibuat garisan ya seperti itu. Kalau digaris ini dia bikin break ya ini ya. Bikin break dari pattern ya ini ya. Oke, ya kira-kira begini. Jadi dia berhasil breakout ya, berhasil breakout dengan volume besar PTRO. Jadi ini juga layak dipantau seperti itu ya. Oke, mungkin hari itu cukup saja karena saya lebih banyak memfokuskan kepada bahas kenapa saham jatuh dan lain sebagainya. Intinya gini teman-teman, dalam dunia saham teman-teman harus memahami bahwa
proses itu sangat penting sekali ya. Jadi berhati-hati untuk join grup, dimana kalau ada grup yang mengajarkan untuk cepat kaya dan lain sebagainya, itu teman-teman sangat berhati-hati. Ini ya kembali lagi saya share ya. Saya share ini adalah porto dari salah satu member dari PPC ya, dimana terlihat memang ada minusnya, tapi overall memang dia berhasil profit dari 10M yang dia tanamkan ya. Dia profit 1,2M ya, 13,8% keuntungannya floating profit ya. Di BBRI dia masuk 5M lebih, hampir 6M dengan keuntungan 1,2M seperti itu. Jadi pengelolaan dana itu sangat penting sekali. Kalau teman-teman tidak ngerti, ini waktu awal ini yang punya porto ini waktu awal masuk galau soal portonya, karena dia butuh dana dan lain sebagainya untuk menghidupi perusahaannya. Kemudian uangnya dimasukkan semua ke saham tanpa pengetahuan yang jelas, dia hanya beli ikut-ikutan dari teman, dan akhirnya pada saat pertama bergabung itu dia minus 600 juta dari keseluruhan portonya ya. Sudah bukan floating ya, tapi sudah terrealisasi loss ya, karena dia sudah cut loss seperti itu ya. Dia beli saham ini ternyata turun dan lain sebagainya tanpa pengetahuan yang jelas, dan akhirnya dia bergabung dengan PPC. Kita mulai benerin psikologisnya, mulai ajari seperti itu ya, mulai ajari bagaimana cara mengatur psikologis dan lain sebagainya, dan puji Tuhannya berhasil ya. Saya sangat senang sekali karena dapat membantu Bapak ini, dan saya juga menganjurkan BBRI-nya mulai taking profit ya untuk kedepannya ya buat teman-teman. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini saya mau jelaskan satu hal yang menarik sekali. Kemarin OLTJ itu bergerak naik ke atas ya, bergerak naik ke atas, kemudian dibanting turun, dan hari ini juga membentuk candle yang sangat jelek sekali, dan besok sangat berpotensi untuk kembali turun seperti itu. Nah, tadi ada salah satu teman yang bilang, wah saya sangkut OLTJ, lalu ada yang menimpali, nggak usah khawatir, OLTJ perusahaan yang bagus, utangnya kecil dan lain sebagainya. Secara fundamental memang perusahaan bagus, Ultra Jaya itu ya, perusahaan susu Ultra Jaya. Tapi yang saya mau tekankan adalah pilih mana buat teman-teman. Mau teman-teman mau beli di area 2000-an ini, atau teman-teman cicil di area 1600-an. Kalau saya pilih yang di sini 1600 ya. Intinya apa? Kalau buat teman-teman yang mau copet, ya kalian harus paham kalau misalnya memang cari momentum ya, beli di area 2000-an, ketika berbalik arah dibanting ya sudah, cut loss. Jangan pernah pertamanya berawalnya dari copet kemudian beralih jadi investor. Seperti itu ya. Beralih jadi investor. Karena apa? Karena sangkut, sudah masuk banyak pikirnya mau copet all in pelor ya, ternyata sangkut ya udah jadi investor. Nah, makanya saya bilang pilih mana, kalian mau beli di sini atau beli di sini. Ya kalau beli di sini, turun di sini nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba dia turun ke arah 1500 ke bawah, ya jadi upstar menurut saya. Karena apa? Karena tidak punya pengertian yang benar soal trading. Seperti itu ya teman. Jadi perlu dipahami, kalau mau invest, ya cari tahu yang terbaik, invest harga berapa, cari fair value-nya dan lain sebagainya. Terserah mau secara fundamental, mau belajar teknikalnya juga bisa untuk cari area entry dan cicilnya, seperti itu ya. Kalau saya mau invest, saya akan belajar fundamentalnya dan teknikalnya dan bandarmologinya tentu saja, supaya saya ngerti saya mau masuk di area mana. Kalau ini sudah sideways gini ya, bolehlah saya masuk ya. Saya masuk bertahap untuk invest, dibawa naik ke atas ya sudah. Kalau karena saya mau invest, kalau saya mau copet ya dibawa naik ke atas ini dari 1500 ke 2000 ada 25% ya saya jual, karena memang copet ya, seperti itu ya. Kalau intinya adalah buat teman-teman yang trading harus paham bagaimana kalian mau jadi investor atau mau jadi trader. Trader itu ya jual beli ya, fast trade dan lain sebagainya, copet dan lain sebagainya. Atau kalian mau jadi investor dadaan seperti itu ya, karena kalian tidak paham akhirnya sangkut dan lain sebagainya ya. Jadi itu saja buat teman-teman yang mau bergabung ke membership para pencari cuan ini ya. Kalian bisa baca, kalian chattingnya jangan ke saya kalau bisa, karena kebanyakan kalau chatting ke saya akan tertimpa banyak chatting ya di grup. Kalian bisa mention saya di grup ya, di grup para pencari cuan yang asli ya, yang ini ya, para pencari cuan. Ini linknya, oh ya, linknya akan saya sertakan di video saya ini ya. Selalu saya sertakan link ya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu ngerti ya, saya selalu sertakan link di sini. Ini ada link dari Telegram kita ya. Jadi teman-teman harus ngerti, saya selalu sertakan link di situ. Ya, saya sertakan link di situ buat teman-teman yang bergabung. Silahkan join ke Telegram yang asli ya, hati-hati. Lalu ini ya, PPC hanya menerima pembayaran via
BCA 11709842114 atas nama Tarkino Hidayat. Jadi hati-hati sekali, ini rekening bank biasa, bukan rekening virtual account. Waspadai penipuan yang bersama PPC. Jadi kita nggak bertanggung jawab misalnya teman-teman sampai ketipu, karena kita sudah menjelaskan panjang lebar di semua video kita, dan hari ini khusus saya jelaskan lebih panjang lagi dari biasanya supaya nggak ada yang ketipu ya. Hati-hati sekali. Oke, kalian bisa baca, kalian bisa chatting, kalau kalian berminat gabung dengan grup umum juga boleh, banyak diskusi-diskusi menarik di sana ya. Lihat ini, kalau mau lihat ya, ini grup umumnya sangat aktif sekali ya. Ya ini ini apa lagi nih? Jadi PPCKW pakai cara apa lagi ya? Jadi memang hati-hati ya. Intinya saya menyarankan buat kita semua tetap hati-hati, jangan sampai ada yang ketipu lagi ya. Sayangi uang kalian, investasikan dengan benar, belajar dengan benar ya. Oke, sekian video dari saya, semoga berguna ya, semoga berguna dan lain sebagainya. Kalau kalian suka silahkan like, subscribe, nyalakan lonceng video ini, dan juga share video-video yang di sini untuk teman-teman lain supaya belajar bersama ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat malam, selamat beraktivitas untuk besok, kita cuan bareng, kita belajar bareng-bareng ya. Terima kasih, selamat malam.